Pencemaran minyak di Laut Lampung terus berulang. Walhi, pemerintah harus usut tuntas pelaku pencemaran. Jakarta, 17 Maret 2022. Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung mendorong pemerintah daerah, baik di Kota Bandar Lampung maupun pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus pencemaran laut yang terjadi di pesisir Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Maret 2022. Namun, informasi ini baru saja didapatkan pada tanggal 8 Maret 2022. Sebelum masuk pada pembahasan kasus ini, saya akan menjelaskan pengertian dari perusakan dan pencemaran lingkungan beserta ruang lingkupnya. Perusakan lingkungan merujuk pada tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Secara umum, perusakan lingkungan lebih menekankan pada hilangnya fungsi lingkungan secara keseluruhan atau sebagian yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Ruang lingkupnya dapat dibagi berdasarkan media pencemar dan sumber pencemar. Berdasarkan media pencemar, ada udara, air, tanah, dan suara. Berdasarkan sumber pencemar seperti industri, domestik, pertanian, dan bencana alam. Dalam hasil tinjauan lapangan Walhi Lampung, ditemukan bahwa pencemaran tersebut berada pada titik koordinat sebagai berikut. Di lokasi terlihat limbah yang menyerupai oli dan minyak menempel di sepanjang garis pantai, berwarna hitam dan berbau seperti minyak solar. Hal tersebut sudah ada sejak 4 Maret 2022, namun baru diketahui pada 8 Maret 2022, yang membuat bibir pantai yang dipadati permukiman warga terlihat hitam. Setelah dikonfirmasi kepada masyarakat sekitar, pantai limbah tersebut tiba-tiba muncul pada pagi hari di bibir pantai dan tidak ada yang mengetahui sumbernya dari mana, yang diperkirakan dari tengah laut, ungkap Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung, Irfan Trimusri. Selanjutnya, mari kita bedah permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi, perdata, dan pidana. Ketiga ranah hukum ini memiliki pendekatan dan konsekuensi yang berbeda dalam menangani pelanggaran dan kerusakan lingkungan. Pertama, permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi. Hukum lingkungan administrasi berfokus pada peran pemerintah dalam mengelola, mengatur, dan mengawasi kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Kedua, permasalahan hukum lingkungan dari segi perdata. Hukum lingkungan perdata berkaitan dengan kerugian atau kerusakan yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Dan yang ketiga, permasalahan hukum lingkungan dari segi pidana. Perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Hal ini bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana baik denda maupun penjara kepada individu atau korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Ini melibatkan proses hukum formal yang diatur oleh undang-undang dan melibatkan putusan hakim. Penyelesaian masalah lingkungan secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ini mencakup berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Peran masyarakat terhadap lingkungan ini sudah diterangkan pada beberapa undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. UU PPLH menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif, bukan lagi sekedar pelengkap dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan, dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Undang-undang ini berusaha menciptakan ruang yang lebih besar dan mekanisme yang lebih jelas bagi masyarakat untuk berdaya dalam menjaga lingkungan hidup.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 9, kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa asas. Pertama, asas tanggung jawab negara. Dalam kasus ini, negara bertanggung jawab untuk mengungkap sumber pencemaran, menindak tegas pelaku, dan memastikan proses pemulihan berjalan efektif. Kedua, asas kelestarian dan berkelanjutan. Asas ini menekankan pentingnya menjaga kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan di masa depan. Ketiga, asas partisipatif mewajibkan pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang transparan mengenai investigasi dan penanggulangan, serta mendengar aspirasi dari keluhan mereka. Keempat, asas keadilan. Keadilan dalam konteks ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang layak dan akses terhadap pemulihan hak-hak mereka. Kelima, asas ekoregion. Pesisir panjang adalah bagian dari suatu ekoregion pesisir dan laut yang lebih luas. Pencemaran minyak tidak hanya berdampak lokal tetapi dapat menyebar melalui arus laut dan mempengaruhi ekosistem di wilayah lain dalam ekoregion tersebut. Keenam, asas kehati-hatian. Asas ini menuntut tindakan pencegahan yang proaktif bahkan ketika ada ketidakpastian ilmiah mengenai potensi dampak lingkungan yang serius. Ketujuh, asas pencegahan. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Asas ini menekankan pentingnya upaya-upaya proaktif untuk mencegah terjadinya pencemaran sejak awal. 8. Asas akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tumpahnya minyak harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya tindakan mereka dan menanggung konsekuensi yang timbul. 9. Asas polluter pays principle atau asas pencemar membayar. Ini adalah asas krusial dalam kasus pencemaran. Pihak yang terbukti menyebabkan tumpahnya minyak wajib menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pencemaran, mulai dari biaya pembersihan, rehabilitasi lingkungan, hingga kompensasi atas kerugian ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat. Tujuan hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, serta kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.